Oke. Pengajaran minggu lalu saya enggak hilang begitu saja, maksudnya enggak ganti atau gimana, tapi saya coba mempertebal saja, memperkaya kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi hari ini saya masuk di mata dan telinga itu kembali. Nah, kita punya mata, tapi perlu satu mata lain untuk melihat yang tidak umum orang lain lihat. Sama-sama kita punya telinga, tapi telinga yang mau kita bahas ini telinga yang mendengar hal-hal yang juga tidak umum. Nah itu. Nah, tidak sulit karena saudara anaknya, saudara dan saya orang percaya. Jurang yang memisahkan itu cuma satu. Agamawi, roh agamawi. Nah, legalisme itu semua dia jadi selaput yang menutup itu. Jadi saya menyambung atau mempertebal pelajaran kemarin itu, hari ini judulnya mata dan telinga. Gitu. Ya. Sudah, kamu sudah punya mata. Bahkan masih kurang, masih tambah lagi kacamata. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk melihat apa yang sebenarnya hak kita. Tuhan janji banyak hal buat kita. Tapi kita tidak lihat. Begitu juga dengan telinga. Ya, gitu. Nah, firman Allah mengajarkan kepada kita. Kita ini anak-anaknya. Tidak umum. Yang dimaksud dengan kita itu saudara dan saya. Nah, kemarin di doa bulanan itu saya jelaskan bahwa kita hidup dalam dua dunia. Dunia yang kita lihat dan ada dunia yang tidak kelihatan. Sebenarnya realitanya menurut firman Allah. Yang kita lihat ini sementara. Yang kita tidak lihat itu sangat real dan itu kekal. Nah, sebagai orang percaya kita hidup di dunia, kitalah yang menggabungkan dua kenyataan ini. Iya, jadi kita enggak hidup terpisah, terisolasi, enggak begitu orang Kristen. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang mereka enggak lihat yang kamu lihat. Tapi lewat kamu, ya itu keputusannya, keputusan siapa aja. Lewat kamu, orang bisa lihat ada dunia lain ya. Nah itu, lewat kamu. Ini penting. Itu sebabnya saya akan terus bilang, ingat identitas saudara dan saya hari ini sampai nanti bedanya cuma di fungsi. Tidak ada yang lebih hebat. Selama kamu di dalam Tuhan, kamu kasih hidupmu buat Tuhan, kamu anaknya, kamu hambanya, kamu pengantennya, kamu segalanya sama. Jadi kita cuma beda di fungsi. Ya, ini penting banget. Gitu. Dunia kelihatan di sekeliling kita, semua orang lihat. Tapi saya mau bawa saudara melihat ada satu dunia yang lain. Gitu. Nah, dalam urusan iman, nah ini penting. Buat kita yang di daerah ini ya, yang di Ambon sangat penting banget. Kalau kita tidak lahir baru, kalau kita benar-benar nggak kenal dia, kita hidup atau kita duduk dalam wilayah yang saya pakai kata ini keterbatasan. Kamu boleh puluhan tahun jadi Kristen, tapi kamu tetap nggak bisa lihat dunia itu. Nyangkut di otak aja. Itu yang saya bilang ada satu pembatas gitu. Alasannya gampang. Alasannya gampang. Sebelum kamu lahir baru, sebelum kamu ngalamin dia, kita serap iman itu dari keluarga kita. Bagaimana kita dibesarkan. Itu cara kita kenal dia. Ya sebatas itu sudah. Kata papa mama, kata oma opa, om tante, kata bapak pendeta. Itu udahlah, itu udah klasik, selalu gitu. Nah hari ini saya sudah berkali-kali ulang ini.
Uji lagi apa yang saya bilang. Supaya saudara bukan telan mentah-mentah. Karena pengkhotbahnya ngomong di sini. Kamu anaknya. Kamu mesti kenal dia. Kamu bertanya lagi. Itu iman bertumbuh. Waktu kita seperti itu. Ya, kita lihat gereja cuman sebagai tempat yang membangkitkan semangat setiap akhir pekan. Baik, berapa puluh tahun. Itu sebabnya kita juga meragukan tentang dunia yang tidak kelihatan. Itu. Ya. Nah, dalam hidup tiba-tiba saudara ketemu orang-orang yang gak percaya. Katakan ateis. Lalu mereka tanya, ingin jelas tentang apa itu iman dari kita. Karena alasan-alasan tadi kita tidak mampu jelasin. Kita tidak bisa jelasin. Oh ya, keluarga saya Kristen. Kata papa saya gini, kata pendeta saya itu. Akhirnya mereka juga meragukan. Akhirnya mereka juga bertanya, apa benar ada dunia yang lain? Nah itu, lihat. Itu yang saya bilang jurang lebar. Padahal kita dari lahir sudah Kristen. Ada satu contoh. Sama. Bahkan lebih dalam dari kita. Dia selidiki huruf demi huruf, titik-titik komanya. Namanya Saulus. Pengajar hebat. Farisinya Farisi, katakanlah. Kurang apa lagi coba. Tapi berapa puluh tahun dia hidup hanya dalam dunia yang kelihatan. Walaupun dengan segala macam pengetahuan agamanya. Ngomongnya tetap Tuhan, saudara. Bahkan atas nama agama. Dia membunuh orang-orang percaya. Nah, itu kan berlangsung sampai sekarang kan. Saudara lihat, cuman saya nggak perlu buka itu. Saya kembali aja ke Alkitab. Paulus perlu mengalami satu hal yang merubah total dia. Matanya perlu buta dalam perjalanan ke Damsyik. Saya pakai istilah ini, satu tabrakan ilahi. Bum, dia jatuh dan buta. Firman ini menjelaskan perubahan yang luar biasa. Nanti saudara bisa baca lengkap, saya cuma pilih beberapa ayat. Kisah Rasul 22, ayat 12 sampai 14. Di sini. Saya baca, di situ ada seorang bernama Ananias. Sama-sama Yahudi. Tapi beda pengalaman spiritualnya. Yang Saulus ahlinya ahli, gurunya guru. Tapi gak bisa tahu dunia yang lain. Sementara Ananias di sini dibilang seorang saleh. Yang menurut hukum Taurat. Dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Gitu. Ayat 13, ia datang berdiri di dekatku. Ini yang cerita Paulus, si Saulus ini. Si Ananias datang di dekatku dan berkata, nah itu, Saulus, saudaraku. Saulusnya lagi buta nih. Terus dia bilang gini, bukalah matamu dan melihatlah. Apa yang terjadi? Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Sangat indah kalau semua saudara bisa buat itu. Ingat Yesus yang sama ada di dalam kita. Bukan bicara penyakit. Saudara bisa bilang mata apa buat orang lain. Mungkin temanmu, sekerja, tetanggamu, keluargamu. Ada yang gak bisa lihat, yang harus dia lihat.
Cukup dengan satu perkataan kamu. Cukup dengan ucapan kamu. Ini. Seketika itu juga. Bayangin. Betapa penuh kuasanya perkataan. Luar biasa kan Ananias. Saulus tiba-tiba melihat. Setelah lihat. Dia lanjutkan. Ananias bilang gini. Katanya. Allah nenek moyang kita. Berarti gini. Berarti Allahnya sama. Tapi pengalamannya nggak sama. Satu bangsa Allahnya sama. Tapi kok dia puluhan tahun nggak bisa lihat apa-apa. Hanya ahli aja. Ahli kita. Tiba-tiba Ananias celikan dia. Anak nenek Allah nenek moyang kita. Telah bukan nanti satu waktu. Telah menetapkan engkau. Ini prophetic words. Kamu bisa mengatakan langkah masa depan. Kalau itu Tuhan gerakin buat siapa yang kamu ketemu. Sebenarnya orang Kristen prophetic. Kita bisa. Di kantor, di mana aja. Tapi kita buta. Nanti kita lihat banyak hal yang buat itu. Luar biasa kan? Untuk menetapkan engkau, untuk mengetahui kehendaknya. Ini paling penting. Untuk mengetahui kehendaknya. Lihat itu. Untuk melihat yang benar. Banyak yang kita lihat. Tapi yang benar mana tuh? Untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Kalau cuma tunggu hari Minggu. Rugi banget. Setiap saat kamu bisa lihat dan dengar. Begitu kamu bangun, kamu bisa dengar. Kamu bisa lihat. Kalau belum, bukan berarti itunya nggak ada. Dunia itu nyata loh, saudara. Gitu. Lihat. Tuhan yang kita nyanyi tadi, kita sembah dia. Gitu. Dia nggak punya kepentingan terhadap apa? Kepercayaan yang apa? Memotivasi. Enggak. Jadi kita juga nggak cari pembicara-pembicara motivator. Enggak. Jangan jadi pembicara motivator. Saya selalu bilang buat worship leader bukan motivator. Worship leader itu inspirator. The way you worship, orang tergugah. Bukan motivator. Motivator itu MC. Pemimpin acara, itu motivator. Gitu. Tapi dalam ibadah nggak ada motivator. Kamu berdiri di depan, kamu inspirator. Kehadiran kamu di tempat kamu kerja, di mana aja, kamu jadi inspirator. Belum ngomong, ada satu daya tarik. Waktu kamu ngomong, nggak sederhana omonganmu. Ya, saya mungkin bisa tiru perkataanmu. Atau saudara juga bisa tiru apa yang saya bilang. Sampai titik komanya kamu bisa tiru. Tapi hasilnya nggak sama. Kamu bisa tiru apa yang orang bilang, hasilnya nggak sama. Kenapa? Ini beda di dalam itu. Mungkin orang itu atau saudara ngomongnya biasa aja. Sangat sederhana. Nggak elegan, nggak kata-kata pilihan. Yang supaya kasih kesan akademisi gitu. Enggak. Kamu mungkin hanya ngomong hal yang hari-hari. Tapi dalam omonganmu tuh ada nyawa dalam perkataan. Sehingga orang itu berubah. Ini loh. Ini saudara Cici. Wah. Yohanes 17. Ini doa Yesus. Doa Bapa kami sangat bagus. Itu doa yang diajarkan. Tapi ini isi hati Yesus waktu berdoa. Ini isi hatinya yang dia ngomong kepada Allah Bapa di sorga. Apa? Hanya tentang kamu dan saya. Waktu itu tentang murid-muridnya. Hari ini tentang kita semua yang percaya. Doa ini seperti ini. Ayat 14. Yesus bilang gini. Aku
telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Oke. Dan dunia membenci mereka. Tahan dulu. Jadi misi Yesus waktu Allah berinkarnasi itu Yesus. Jadi dia datang benar-benar manusia ya. Dia datang jadi manusia. Nah, jadi doa dia sedang bilang buat Allah Bapa. Saya sudah berikan firman yang kamu suruh saya kasih buat manusia ini. Sudah? Terus dia lapor lagi. Dunia membenci mereka. Benar. Lihat, ada alasan. Karena mereka bukan dari dunia. Di sini bingung. Loh, saya lahir di dunia kok. Nah, lihat itu enggak? Ini yang saya bilang dua dunia tadi. Tahu enggak? Begitu kamu lahir baru, kamu masuk lagi dalam dunia yang lain. Nah, di sini dunia yang biasa ini membenci. Lalu Yesus bilang, karena mereka bukan dari dunia. Lihat, mereka sama seperti aku. Tahu enggak kamu seperti itu? Bisa enggak kamu yakin bahwa saya sama seperti dia? Bukan dari dunia ini. Jadi waktu kamu buat hal-hal yang ngaco dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu, ya benar, kamu sama dengan mereka. Gitu. Ayat 15. Ini Yesus bilang, aku tidak meminta supaya engkau ambil mereka dari dunia. Dengar baik-baik. Ini. Dia nggak minta. Enggak. Tapi supaya engkau lindungi mereka daripada yang jahat. Ini permintaan Tuhan buat saudara dan saya. Berarti kalau kamu benar bergaul, kenal dengan dia. Kamu hidup dalam satu jaminan sorga buat kamu. Lihat itu. Ayat 16. Dia ulang lagi. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Sebenarnya ayat ini bukan ngajak saudara susah. Tapi untuk saudara lihat. Jangan pegang keras-keras. Nggak kekal tuh. Nggak kekal. Pertama kali dalam hidup saya sampai hari ini. Ya. Sejak saya mulai pertama kali naik pesawat sampai hari ini. Saya nggak tahu. Kemarin pulang dari Sidoarjo. Pelayanan retreat di sana pulang. Kan penerbangan Surabaya Jakarta cuma 1 jam. Baru naik terbang setengah jam. Tiba-tiba satu pesawat geger. Karena 3 kursi di belakang saya ada 1 orang mati mendadak. Itu pertama kali pengalaman saya. Kaget, satu pesawat diam semua. Saya berdiri lihat semua, kita saling ngomong, kenapa gitu. Semua pramugari datang dengan segala, semua tegak dan terlambat mati. Saudara renungkan ayat ini, gitu. Ini loh, kalau kamu bisa tahu, kalau kamu punya dunia yang lain, beda. Jadi kita sampai turun di Jakarta, nggak ada yang ngomong satupun, nggak ada yang ngomong. Saya cuma merenungkan itu. Terus saya ingat anak saya ngomong gini sama saya. Dia diskusi sama satu orang, seorang ibu ngomong gini sama dia. You think you have time, but you don't have time. Kadang kamu pikir kamu punya waktu, tapi sebenarnya kamu nggak punya waktu. Lo nggak tahu, tiba-tiba di pesawat mati. Kamu lagi mau beli barang baru, nggak sempat lihat tuh barang, mati loh. Nah ini, bayangin. Kayak kita sudah jalan, kita berpikir, kita mencari, tapi sampai di ujung nggak ketemu tuh. Apa ya hidup ini? Ya itu. Lihat itu. Ayat 17.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lihat semua yang dari atas tadi, permintaan Yesus kepada Bapa di sorga untuk kita. Bahkan kita tidak mikir mau minta ini. Lihat. Lihat. Indah gak jadi orang percaya? Wah. Wah. Nah, ini penting. Ini kayak pegangan buat kamu. Selalu kamu tahu ada dunia lain yang saya lihat, yang orang lain gak lihat. Nah, waktu pengharapan ini ada, kamu gak ketakutan di tengah perjalanan hidup ini. Karena kamu punya pegangan. Gitu. Terus bangun karir kamu, bangun semua masa depan terus. Tapi dengan dia melihat apa yang orang lain gak lihat. Kamu sangat tahu, ini Tuhan mau saya ke sini. Kamu sangat ngerti, untuk apa keberhasilan ini? Kamu bisa jawab, karena Tuhan mau saya begini. Semuanya kamu bisa jawab. Bukan gak ngerti, bukan ikut-ikutan. Oh dia punya rumah, gue juga mau punya rumah. Bukan gitu. Dia bisa beli mobil, gue juga bisa beli. Nggak gitu. Saudara lihat itu. Nah, ingat selama surat yang saya baca ini, Yesus Tuhan yang jadi manusia. Jadi dia nggak Tuhan loh. Kalau benar-benar itu licik berarti kayak pembohongan. Maksud gini, ya terang aja dia Tuhan. Ya. Kamu bisa lihat dia benar-benar manusia ya, yang hidup mentaati apa yang Bapaknya bilang waktu dia diutus. Bayangin, dia disalib, itu dia benar-benar manusia. Supaya dia kasih contoh buat juga manusia, kamu juga bisa. Apalagi ada Roh Kudus di dalam kamu. Apalagi nanti makanya waktu dia bangkit dia bilang, saya sekarang tinggal di dalam kamu. Nah, jadi Yesus benar-benar mesti jadi manusia, benar-benar untuk jadi contoh bagi manusia. Bukan pura-pura jadi manusia. Jangan, itu penipuan, udah kita tertipu. Jadi makanya Yesus ngalamin kesakitan yang saudara, dia juga ngalamin. Bedanya dia nggak mengambil keputusan sembarangan. Bahkan mesti mati pun dia siap. Nah itu. Pertanyaannya di tengah dunia yang jahat, dunia yang sedang, dunia nggak butuh Tuhan loh. Pikir aja, pikir apa yang saya bilang. Ada nggak orang yang berani hidup melawan arus? Bujukan, godaan-godaan itu. Nah sekarang Yesusnya sama seperti kayak dia puasa 40 hari. Bukan mau kasih lihat betapa sucinya. Bukan. Ini, nah kita nih terdistorsi ya dengan banyak pengajaran roh-roh agamawi. Nah setelah Yesus puasa 40 hari, dia dibawa ke padang gurun. Yang nyoba dia iblis. Kalau duduk mikir ya, ini dalam keterbatasannya. Iblis kan gak level. Tapi waktu dia coba itu, karena dia lihat Yesus itu manusia. Saya mau coba, benar gak sih? Kalau saudara benar-benar belajari, nggak level. Kepalanya diinjak. Nah, tapi kita masuk sini. Ini Yesus yang terbatas ini. Supaya kita bisa tahu, oh kita ada juga dalam area seperti ini. Dia dicobai. Ada 4 model pencobaannya. Itu juga yang kita hadapi dalam dekade ini. Oke? Matius 4.
Dia habis puasa, lapar banget. Tiba-tiba iblis datang. Yang pertama, Matius 4 ayat 3. Itu. Nah, ini saya bagi dua ya ayat ini. Dia punya dua alasan. Saya pakai ayat 3, satu dulu. Datanglah si pencoba itu. Pelan. Siapa iblis? Si pencoba. Si pencoba. Begitu saudara mulai rasa ada ini, berarti gini. Sebenarnya dia yang terancam. Makanya dia mau coba kamu. Begitu saudara mulai rasa ada pencobaan datang, itu kenapa? Dia terancam. Keputusan kamu, pilihan kamu, perkataan kamu mengancam dia tes, dia coba. Nah, percobaan yang pertama, lihat kalimat ini. Ya. Datanglah si pencoba itu kata ini huruf besar ya. Jika engkau anak Allah, sampai di situ aja dulu. Jika engkau anak Allah, itu apa coba? Itu identitas. Nanti pencobaan ke kamu deh. Katanya anak Tuhan. Itu. Katanya anak Tuhan. Kok susah? Kamu lihat. Kok gak ada duit? Kok gak bisa gini? Itu cobaan pertama. Digoyangin. Benar kamu anak Tuhan? Ingat tadi doa Yesus. Seperti aku, mereka seperti aku. Kamu anaknya. Ada banyak hal. Di situ, goyang gak ya? Itu yang pertama, identitas kamu. Benar, yakin lo anak Tuhan. Waduh. Nah, saya nggak bisa, tentu. Saya nggak punya hak. Kamu yang bisa jawab itu. Itu. Di sini saudara lihat, kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pertanyaan ini jadi masalah. Kalau kamu nggak punya hubungan dengan Dia, ini jadi masalah. Iya ya, masa sih saya anak Tuhan? Udah. Itu sudah kalah sebelum kalah. Udah mati sebelum mati. Bayangin. Nah, baru yang kedua. Masih di ayat yang sama. Kalau kamu benar anak Allah. Bilang, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Wah. Yang pertama identitas. Yang kedua penyediaan. Itu dicoba. Itu kebutuhan kamu. Normal dalam kondisi lapar kita mau makan. Itu normal dong. Tapi dunia yang tidak kelihatan sedang kasih satu kenyataan, kebenaran, pengertian buat kita. Yesus mengerti ini. Bahwa firman Allah lah makanan. Sebelum yang fisik, sebelum yang untuk daging, ada yang lebih penting yang jadi makanan. Yang sering itu kita abaikan. Itu. Jadi kita dihadapi sama seperti dunia ini, seolah-olah kebutuhan dasar kita bukan firman. Bayar listrik, bayar pajak, bayar ini, semua. Betul, itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi kalau ada yang lebih dulu dari itu, yang lebih nyata, yang kamu punya, yang lain aman. Nah di sini saya juga bertanya, saya pernah bilang kalau saya nyanyi crisis enough. Habis itu saya nanya, kamu basa-basi nyanyi itu atau kamu yakin benar crisis enough? Benarkah dia cukup buat kamu?
Buktinya kamu masih cari dari orang lain. Dia yang Tuhan, dia yang paling sempurna, ya kamu sampai. Tapi kamu berharap kamu dipenuhi dapat dari orang lain. Berarti Christ belum enough. Oh berarti selama ini ya nyanyi karena nyanyi aja. Nah ini yang saya bilang roh agamawi, religion spirit. Wow. Yang ketiga, ayat 5 dan 6. Matius 4 ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Wah. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadanya, dia ulang lagi identitas. Jika engkau anak Allah. Wah. Lihat itu. Jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Jadi dia pakai ayat. Dia pakai ayat. Dia jago teologi banget. Bayangin, ini yang dicoba betul manusia. Dia mau coba ini Yesus benar Tuhan gak sih? Dia pakai ayat. Apalagi kita. Yesus yang adalah firman, dia coba pakai firman. Gimana kita yang jarang baca? Coba. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Wah keren banget kan? Wah gitu. Sensasi sekali nih. Gitu. Apa nih yang dia coba? Otoritas. Otoritas. Ini buat kita. Waktu saudara punya itu. Saudara punya posisi. Saudara ada di tempat yang wow, yang orang lain justru di situ. Cobaan ini datang. Yesus punya loh otoritas. Sekarang saya balik. Saudara juga punya. Tapi masalahnya saat itu. Ini pertanyaannya. Apakah Yesus bisa untuk tidak memanfaatkan otoritas bagi kepentingan diri sendiri? Balik buat saudara, buat saya juga. Saya dikasih otoritas, Bapak Gembala. Bisa enggak saya jaga itu? Jangan pakai itu untuk kepentingan diri sendiri. Ini tentang fokus hati kita. Awalnya semua kita waktu bertobat murni hati kita. Tapi waktu berjalan pergeseran-pergeseran terjadi. Fokus berubah. Bukan kepada Tuhan. Tapi pada kepentingan pelayanan. Kepentingan pribadi. Gak gampang, saya tahu ini gak gampang. Saudara dan saya butuh campur tangan Tuhan. Butuh kasih karunia untuk kita bisa. Kita gak kebal. Gak. Kita butuh kasih karunia. Wow. Ini tentang fokus hati. Karena hati sumber dari semua kehidupan itu. Makanya saya memilih, gue gak mau kumpul dengan yang kayak gini, gak mau. Karena kita bisa kumpul ngobrol-ngobrol, udah bubar, tapi obrolan tadi nyangkut terus ke bawah tidur, besok masih ingat, masih terus. Masih. Terutama kalau hal-hal gereja ya, hal-hal kepemimpinan, saya pilih banget. Sebab saya gak mau dipengaruhi.
Apa yang kita sudah bangun bisa dikotori. Hati-hati lo Kris. Wah itu. Bahaya lo tau gak? Wah. Kita udah bubar, udah pulang, itu keinget terus. Nah saya mesti sungguh ngerti banget. Saya mesti aman dengan semua anak-anak saya di sini. Itu. Ini tentang otoritas. Nah saya nggak mau panjang-panjang. Kita mau bersyukur, kita mau perjamuan, kita mau semua kita hari ini. Tapi saya seperti memperkaya pesan yang kemarin supaya ayo pulang, renungkan. Kumpul 2-3 orang sambil ngopi, cerita, ngobrol, berbagi. Apa yang kamu bisa dapat? Apa yang kamu bisa alamin dengan firman-firman ini? Keren saudara. Betul-betul. Sebab dia yang di dalam kamu itu sama dengan apa yang di dalam. Jadi bukan jangan mengidolakan apa hamba Tuhan. Enggak, semua kamu hamba Tuhan. Semua kita. Ini dekade bahaya semua saudara. Berguguran. Pelayan-pelayan Tuhan berguguran. Apa aja. Anak-anak Tuhan jungkir balik di mana-mana. Saya bilang. Jadi Yesus sedang bilang saya juga dicobai. Sebenarnya ayat ini. Saya juga dicobai. Gitu. Iblis dia nggak mungkin menang. Tapi ini kayak janji dia kayak sakit hati banget. Dia udah tahu nasibnya. Neraka itu buat iblis bukan buat kita. Iseng banget Tuhan bikin neraka. Gila. Itu pengajaran yang nah dia udah tahu. Jadi dia tuh seperti berjanji gini. Oke, Yesus saya nggak bisa kalahin. Tapi anak-anaknya dia gue mau kalahin semuanya. Ah, itu targetnya. Ada gereja bagus bertumbuh. Wah, nah dia senyum aja. Yo, tunggu nanti generasi depan saya yang tuai mereka. Dia nggak berhenti selagi dia masih terus berusaha. Kamu kuat, nanti dia pikir, tunggu anaknya nanti gue sikat. Semua gitu. Lihat aja. Nah, enggak dong. Maksud enggak tuh gini, masa Yesus kalah? Terus kita yang ada di dalam dia. Ingat, dia sudah kasih otoritas, dia kasih kuasa. Yang kita perlu bertindak, tidak menyalahgunakan. Apa-apa tanya dia, itu benar. Gimana nih Tuhan? Gimana nih? Keren banget. Keren banget. Oke, lihat. Matius 4 ayat 8 tadi. Yang membawa ke atas gunung sangat tinggi. Memperlihatkan kepadanya. Semua kerajaan dunia. Dengan kemegahannya. Wah ini gila. Terus dan berkata kepadanya. Ini yang paling terakhir. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Waduh. Udah paling tinggi. Sudah kasih lihat semua ini. Ingat. Dunia sudah milik dia. Waktu Adam serahkan otoritas. Di Taman Eden. Nah itu. Terus. Dia cuma minta satu. Jika engkau sujud menyembah aku. Wah. Nanti deh satu waktu kita bahas lebih dalam lagi tentang apa sih worship. Saya ingin mulai dengan tim aja dulu. Baru nanti jelasin buat saudara. Wow. Jika engkau sujud menyembah aku. Terus Yesus ngapain? Keren gak? Di sini Yesus ngomong. Enyahlah engkau iblis. Nah itu otoritas. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Wow. Gunung yang tinggi bicara tentang keinginan mata, daging, keangkuhan hidup.
Bukankah itu yang diinginin kita semua manusia? Sumbernya di mana? Di hati. Jadi setiap kita harus bertanya, motivasi hati kita yang paling dalam, apa sih yang saya ingin sebenarnya? Saya mau apa sih sebenarnya? Seminggu saya di sini, ini berita lokal jemaat. Hari ini pulang, besok tante ini, besok Sulima apa ya? Pulang. Ibadah terus. Wow. Terus, oh ya ada yang masih muda, ada yang sudah, ya tapi gini. Kata pulang, bukan mati, pulang. Di situ kamu lihat satu dunia yang nyata banget. Nah, waktu itu dari sekarang, dari kamu sudah bisa lihat itu. Wow. Beda cara kamu mengambil keputusan dalam langkah-langkahmu. Jadi Alkitab sedang kasih lihat bahwa ini rumah sementara. Ngapain lu timbun-timbun barang? Bukan. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik ya. Gitu. Maksud saya gini. Kalau kamu ngerti aja. Keren banget. Keren banget. Karena sementara. Tapi yang Tuhan rancang ulang. Itu yang kita mesti pikir. Dia rancang ulang. Apa itu? Sehingga cocok dengan rancangan orisinilnya dia. Apa yang dia mau buat? Bumi seperti di sorga. Nah, makanya waktu mata, telinga kita yang udah diubah bukan oleh kemampuan kamu. Di sini saya bilang kasih karunia Allah. Terjemahan kasih karunia itu kemampuan ilahi. Tadi kamu nyanyi, it is well. Saudara semua tahu, ini cerita klasik yang semua orang Kristen tahu. Nyanyian itu tertulis. Seorang pengusaha besar, masa itu belum ada pesawat. Anak istrinya berliburan ke London, ini dari Amerika. Dia yang punya semua properti di sepanjang jalan-jalan yang bergengsi di Amerika itu. Orang paling kaya. Anak istrinya berliburan. Berapa minggu kemudian dapat kabar. Anaknya mati, tenggelam di laut. Istrinya selamat. Gak ada pesawat. Dia nyusul pakai kapal lagi. Waktu kapal itu berlayar sampai di tempat di mana anaknya tenggelam itu. Kapalnya kan mengalami badai besar. Petugas kapal bawa dia dan lihat di daerah sini anakmu tenggelam dan penumpang-penumpang yang lain. Orang ini duduk, gak ada yang lain. Nah dari situ muncul, dari kata-kata dia sendiri. It is well with my soul. Hanya orang yang bisa lihat dunia yang lain yang tidak kelihatan. Bisa ngomong gini di tengah penderitaan. Dia gak marah Tuhan. Dia gak minta. Bahkan dia bilang buat jiwanya, tenanglah jiwaku. Kenapa? Karena dia bisa lihat anaknya gak sengsara. Anaknya udah dengan Tuhan. Anak-anak. Nah itu jadi lagu Kristen di mana-mana. Sayangnya kita nyanyi without understanding. Tanpa satu pedalaman batin yang kuat. Wow, lihat itu. Alkitab memproyeksikan buat kita. Ada satu rancangan orisinil Tuhan. Gitu. Kita masuk dalam dua dunia. Bukan sekedar zona waktu ya. Zona waktu itu waktu di Bandung, waktu di Ambon, waktu di Jakarta itu zona waktu.
Tapi ada waktu dunia yang gak kelihatan itu dan dunia yang kelihatan. Nah, saudara sedang hidup di dunia yang kelihatan, tapi saudara punya sumber yang gak bisa putus, gak ada bisa dicuri, gak ada yang bisa menghalangi, yang datang dari dunia yang tidak kelihatan. Gak ada satu orang pun bisa tahu kapan hidup kita berakhir. Gak ada. Perang cuma meningkatkannya aja. Tapi sekarang saudara sudah lihat berita di mana-mana. Nah, kita orang-orang yang punya Roh Kudus, orang-orang bijaksana, kita perlu hidup dalam kesadaran waktu. Waktu yang terbatas sekalipun sekaligus waktu kekekalan. Itu. Ayat terakhir, saya minta tim worship masuk. Ini Tuhan, ini isi hatinya, ini semuanya untuk kita. Anak-anaknya. 1 Yohanes 4. Ayat 4 sampai 6. Lewat Rasul Yohanes, dia bilang gini, tulis namamu, kamu berasal dari Allah. Keren gak? Chris, kamu berasal dari Allah. Terus lihat, anak-anakku, kamu bisa lihat gak satu komunikasi yang intim gitu. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Pengajar-pengajar yang ngaco, yang nakut-nakutin, yang cuma bisa intimidasi kamu. Tuduhan. Saya mesti bilang, kamu masih bisa bikin salah. Tapi Roh Kudus bukan menuduh. Roh Kudus menginsafkan. Yang menuduh itu yang ngaco. Kamu masih bisa bikin salah. Siapa bilang gak bisa? Cuman Roh Kudus yang di dalam kamu. Yohanes juga yang nulis. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dan memimpin kita pada kebenaran. Cuman dua itu. Gak ada penghakiman. Gak ada yang lain. Jahat sekali ya. Itu yang dibilang orang itu mati sebelum mati. Udah tertuduh. Terhakimin terus. Gak bisa. Selagi napasmu masih ada. Itulah kesempatan untuk kamu terima anugerahnya. Roh yang ada dalam kamu, lihat, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Hebat gak jaminan ini? Wow. Terus, mereka berasal dari dunia, benar kan? Sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. 6. Kami. Lihat itu. Berasal dari Allah. Lihat. Barang siapa mengenal Allah. Ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah. Ia tidak mendengarkan kami. Itu tandanya roh kebenaran. Dan roh yang menyesatkan. Waktu saudara udah bicara satu kebenaran. Dan orang menolaknya. Gak usah stres. Ayat ini jelasin. Berarti mereka gak kenal. Roh kebenaran gak ada di dalam mereka. Ngapain capek-capek debat. Bahkan bisa jadi keluarga. Teman di kantor. Apa aja. Waktu kamu sedang menatakan satu kebenaran. Mereka melawan kamu. Itu sudah bukti. Roh kebenaran gak ada. Tapi ritual agamawi taat sekali. Makanya pelayanan tuh tetap mesti dimurnikan terus.